Chapter 62. Gairah sang CEO dingin. Wiguna dan Pak Ujang pun berjalan meninggalkan kebun belakang diikuti sama Anggun dan yang lainnya. Karena jarak pintu utama ke pintu gerbang cukup jauh otomatis Wiguna memakai mobil golf yang ada di sana. Tidak berapa lama mereka pun sampai di taman. Pak Ujang pun berjalan menuju pintu gerbang. Pak Ujang pun membuka pintu gerbang dan menyuruh perempuan itu masuk. Pak Ujang pun membawa perempuan itu ke taman di mana Wiguna dan yang lainnya menunggu di sana. Setelah dipersilakan masuk, perempuan itu begitu takjub melihat halaman dan taman bunga yang ada di sana. "Silakan lewat sini Nona," ucap Pak Ujang. Sesampainya di taman, perempuan itu pun sangat terpesona dengan ketampanan cowok-cowok yang ada di sana. Setelah mengantarkan perempuan itu, Pak Ujang pun pamit undur diri. "Silahkan duduk Nyonya," ucap Wiguna. "Ternyata Tuan Wiguna sangat tampan apalagi dengan pakaian santai seperti ini," gumam perempuan itu. Perempuan itu pun duduk di samping Anggun dan teman-temannya. Anggun yang melihat cara perempuan itu menatap papanya pun merasa geram. "Kalau boleh tahu Anda siapa dan ada perlu apa Anda mencari saya?" tanya Wiguna. "Perkenalkan, nama saya Wulan Tuan, maksud kedatangan saya ke sini mau menjemput anak saya," jawab perempuan itu. "Ya, perempuan yang datang itu ibu kandungnya Aska." "Dek." Wiguna dan Anggun pun kaget mendengar ucapan perempuan itu. Tetapi Wiguna kembali memasang wajah datarnya, bahkan terlihat sedang menahan emosinya. "Maaf, anak mana yang Anda maksud Nyonya Wulan?" tanya Wiguna. "Pastinya Tuan Wiguna tahu anak yang saya maksud. Apa Anda yakin ingin membawa Aska pergi?" tanya Wiguna lagi. "Of course," jawab Wulan dengan sombongnya. Wiguna pun mengambil HP dari saku celananya, dan dia pun menelpon Robert asistennya. "Halo Tuan," terdengar suara Robert dari seberang telepon. "Tolong kamu ke rumah saya sekarang dan bawa berkas-berkas milik Aska serta pengacara saya," ucap Wiguna. Panggilan pun berakhir. Setelah Wiguna menelpon asistennya, dia pun menelpon istrinya. "Halo Pak," terdengar suara lembut dari seberang telepon. "Mah, tolong bawa Aska ke taman dekat gerbang ya, ada hal penting yang mau Papa bicarakan." "Iya Pak." Sambungan telepon pun terputus. Kiara yang mendengar suara suaminya yang seperti orang menahan emosi pun menjadi khawatir. "Aska ikut sama Mama yuk sayang." "Kita mau kemana Mah?" "Kita mau ke taman yang di depan, di sana ada Kak Anggun dan teman-temannya." "Wah, benarkah Mah?" ucap Aska dengan mata yang berbinar. "Benar dong sayang, yuk sekarang Aska bersiap." Di taman, Anggun yang melihat papanya yang sedang menahan emosi pun menghampiri papanya. "Papa nggak apa-apa?" tanya Anggun. "Papa baik-baik aja kok sayang, kamu tenang aja ya," jawab Wiguna sambil menenangkan putrinya. Wulan yang melihat interaksi Wiguna dan Anggun pun semakin berambisi ingin mendapatkan Wiguna. "Gue harus bisa mendapatkan Wiguna walaupun harus menjadi istri keduanya," gumam Wulan dalam hati. Di tempat lain, setelah Robert menerima telepon dari tuannya, Robert pun mengambil berkas-berkas yang diperlukan tuannya dan menelpon pengacara keluarga Wiguna. Robert pun mengambil kunci mobilnya dan berlalu meninggalkan apartemennya. Setelah menempuh 15 menit perjalanan, akhirnya Robert dan juga pengacara sampai di pintu gerbang kediaman Wiguna. Robert membunyikan klakson mobilnya. Pak Ujang yang mendengar bunyi klakson mobil pun dengan cepat membuka pintu gerbang. Setelah pintu gerbang terbuka, mobil Robert pun masuk dengan perlahan. "Siang Pak Ujang, Tuan ada di rumah?" tanya Robert. "Ada, Tuan sudah menunggu Pak Robert di taman," jawab Pak Ujang. Robert pun memarkirkan mobilnya. Setelah mobilnya terparkir dengan baik, Robert dan Rian pun turun dari mobil, kemudian berjalan menuju taman. Sesampai di sana Robert dan Rian kaget karena ada begitu banyak tamu di sana.
Siang Tuan, ucap Robert dan Ryan. Silahkan duduk, kamu sudah bawa yang saya minta tadi, tanya Wiguna. Sudah Tuan, jawab Robert. Tolong kamu kasih amplop berwarna coklat itu sama Nyonya Wulan yang duduk di sebelah sana, ucap Wiguna. Robert pun mengambil amplop yang dimaksud tuannya dan memberikannya pada Wulan. Silahkan Anda lihat dan baca isi yang ada di dalam amplop ini, Nyonya, ucap Robert. Wulan pun mengambil amplop itu dan membuka isinya. Wulan pun membaca tulisan yang ada di kertas itu. Setelah membaca isi tulisan itu, wajah Wulan pun berubah merah karena menahan amarah. Lancang sekali Anda mengadopsi anak saya, ucap Wulan dengan nada tinggi. Pelankan suara Anda, Nyonya, ucap Robert. Wiguna yang melihat kemarahan Wulan pun tersenyum licik. Saya mengadopsi Aska itu sudah lama, kenapa Anda baru mencari dia sekarang? Tanya Wiguna dengan santai. Wulan yang mendengar ucapan Wiguna pun terdiam. Kenapa Anda diam saja, Nyonya, ucap Wiguna. Saya akan laporkan Anda kepada pihak yang berwajib, karena sudah mengadopsi anak saya tanpa seizin saya, ucap Wulan. Silahkan, saya akan merasa senang Anda melaporkan saya, karena dengan begitu saya juga bisa menjebloskan Anda ke penjara, ucap Wiguna dengan lantang. Wah, calon mertua gue memang keren, gumam Fandi dalam hati. Wulan pun tertawa mendengar ucapan Wiguna. Bukan saya yang akan masuk penjara tapi Anda, ucap Wulan emosi. Anggun dan para sahabatnya masih diam dan menyimak pembicaraan papanya dengan Wulan, dan dia akan ikut bicara di waktu yang tepat nantinya. Saya tahu apa yang Anda lakukan kepada Aska dulu sewaktu dia tinggal bersama Anda, ucap Wiguna. Sebelum Wulan menjawab, Kiara datang dengan membawa Aska. Kiara dan Aska belum menyadari kalau di sana ada Wulan. Papa, ucap Aska sambil berlari ke arah Wiguna. Wiguna yang melihat Aska berlari ke arahnya pun tersenyum dan memeluk putra kecilnya itu. Wulan yang melihat interaksi antara Wiguna dan Aska pun semakin yakin kalau dia bisa menjadi istri Wiguna dengan memanfaatkan Aska. Aska, panggil Wulan. Aska yang mendengar suara orang yang selama ini menyiksanya pun bergetar ketakutan. Papa, Aska takut, ucap Aska terbata. Wiguna yang melihat anaknya ketakutan pun mempererat pelukannya. Tenang sayang, ada papa, mama, dan kakak di sini, ucap Wiguna sambil menenangkan putra kecilnya. Anggun dan Kiara yang melihat Aska ketakutan pun ikut memeluk Aska. Setelah Aska mulai tenang, Kiara pun bertanya pada suaminya. Siapa perempuan itu, Pak? Kenapa putra kita bisa ketakutan seperti ini? Setelah mendengar suara perempuan itu, tanya Kiara pada suaminya. Dia ibu kandungnya Aska, mah, jawab Wiguna. Jadi dia itu perempuan yang kejam itu, kenapa dia bisa ada di sini, Pak? Tanya Kiara emosi. Ya gimana nggak emosi, Kiara tahu betapa kejamnya perempuan yang ada di depannya sekarang. Dia mau mengambil Aska, mah, jawab Wiguna. Terjadi, Pak, ucap Kiara. Tenang aja, mah, papa akan jebloskan dia ke penjara. Wulan yang mendengar ucapan Wiguna pun tertawa. Atas dasar apa Anda akan menjebloskan saya ke penjara, tanya Wulan. Robert kasih lihat kepada perempuan itu bukti kejahatannya, ucap Wiguna. Robert pun mengambil amplop yang sudah dibawa pengacara, setelah itu Robert pun memberikannya pada Wulan. Silahkan Anda lihat sendiri, Nyonya, ucap Robert. Wulan pun mengambil amplop yang diberikan Robert kepadanya. Wulan pun membuka amplop itu dengan tangan-tangan yang gemetar. DR. Bagai disambar petir di siang bolong, Wulan melihat isi amplop itu. Ini dari mana Anda mendapatkannya, ucap Wulan terbata. Anda tidak perlu tahu di mana saya bisa mendapatkan itu. Dengan bukti ini saya bisa menjebloskan Anda ke dalam penjara, ucap Wiguna. Wulan yang begitu takut membayangkan hidupnya akan tinggal di dalam penjara yang begitu sempit dan pengap pun mencoba untuk kabur dari sana. Chapter 63. Wulan yang begitu takut akan tinggal di dalam penjara yang begitu sempit dan pengap. Wulan pun mencari cara untuk kabur dari sana. Kiara yang melihat Wulan gelisah pun menghampiri Wulan.
Kemana sifat sombong Anda tunjukkan tadi Nyonya, bisik Kiara di telinga Wulan. Wulan yang mendengar ucapan Kiara pun terdiam membisu. Robert cepat telepon polisi sebelum perempuan licik ini kabur, ucap Kiara. Tanpa menunggu lama Robert pun menghubungi polisi. Aska yang sudah mulai tenang pun duduk di atas pangkuan Anggun. Kak Aska nggak akan dibawa pergi sama orang jahat itu kan? Tanya Aska pada Anggun. Nggak sayang, selama masih ada papa, mama dan kakak Aska akan tetap aman, jawab Anggun. Fandi yang melihat interaksi Aska dan Anggun pun tersenyum walaupun Aska bukan adik kandungnya. Kamu udah cocok jadi seorang ibu sayang, ucap Fandi. Seketika wajah Anggun pun merona mendengar ucapan Fandi. Melihat wajah Anggun yang merona, Fandi pun tersenyum. Apa besok aja kita menikahnya biar cepat memproses Fandi Junior, goda Fandi. Sontak Anggun mencubit perut Fandi. Awas sakit sayang. Makanya jangan mosum di depan, Aska, ucap Anggun. Berarti kalau nggak di dekat Aska boleh dong. Anggun pun memalingkan wajahnya dari Fandi. Dasar pria arogan mesum, gumam Anggun. Di kediaman Dwi Pangga. Dwi Pangga sedang menikmati hari liburnya dengan bersantai di gazebo modern yang ada di kebun belakang rumah, bersama istri serta putri tercintanya. Ma, apa kakak bakal mau tinggal di rumah lagi? Tanya Fanya. Mudah-mudahan mau ya sayang, jawab Mama Fandi. Tentu saja dia harus mau karena dia harus memperkenalkan calon mantu kita pada keluarga besar, ucap Dwi Pangga. Ya ai. Benar ya Pak. Fanya senang banget karena yang bakal jadi kakak ipar Fanya itu adalah Kak Anggun, ucap Fanya. Tentu kamu harus senang karena calon kakak ipar kamu itu sudah jelas bibit, bobot, dan bebeitnya, ucap Dwi Pangga. Iya, apalagi papamu berteman baik dengan Om Wiguna, ucap Diana. Wah, benarkah mah? Tapi kenapa mama sama papa nggak menjodohkan kakak sama Kak Anggun kemarin itu? Om Wiguna nggak mau karena dia ingin putrinya itu memilih jodohnya sendiri dan alhamdulillah dia berjodoh dengan kakak kamu tanpa dijodohkan, ucap Dwi Pangga panjang lebar. Kembali ke kediaman Wiguna. Setelah menunggu selama 15 menit akhirnya polisi datang juga. Selamat siang Pak Wiguna, ucap Dino komandan polisi. Selamat siang Pak. Saya mendapatkan telepon dari Robert. Dia bilang Anda ingin melaporkan seseorang. Tanya Dino. Iya benar sekali dan kebetulan tersangkanya ada di sini, jawab Wiguna. Saat semua orang masih fokus pada obrolan Dino dan Wiguna, Wulan yang melihat situasi yang sangat menguntungkan untuk dia kabur. Anggun yang melihat Wulan yang akan kabur pun berteriak. Anggun. Wiguna dan Doni pun kaget mendengar teriakan Anggun. Sontak Wiguna melihat ke arah Wulan. Don, cepat tangkap wanita itu, ucap Wiguna. Dengan sigap Doni menangkap Wulan. Saat Doni mau mengambil borgol, Wulan yang melihat senjata api milik Doni pun dengan cepat mengambil senjata api tersebut. Jangan ada yang berani maju, ucap Wulan sambil menodongkan senjata api kepada mereka yang berada di sana. Doni pun kaget karena Wulan berhasil mengambil senjata api miliknya. Turunkan senjata api itu Nyonya, ucap Doni. Diam kau. Cepat bawa Aska ke sini, teriak Wulan. Aska yang melihat ibu kandungnya memegang senjata api pun tambah takut. Jangan Pak, nanti dia bisa melukai Aska, ucap Kiara istri Wiguna. Anggun pun membisikkan sesuatu ke telinga Aska. Aska sayang, lihat dan dengerin kakak ya. Sekarang kita ikutin permainan orang jahat itu. Saat dia lengah kita akan tangkap dia ya. Aska percayakan sama kakak, ucap Anggun. Aska pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Anggun pun membawa Aska pada Wulan. Anggun, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa Aska ke sana? Teriak Kiara. Anggun yang mendengar teriakan mamanya pun merasa sakit karena baru kali ini mamanya berteriak kepada Anggun. Sayang, itu bahaya, ucap Fandi.
Anggun pun menoleh ke arah Fandi, kemudian Anggun tersenyum menandakan semua akan baik-baik saja. Fandi yang mengerti akan arti senyuman kekasihnya pun menganggukkan kepalanya tanda dia percaya kepada Anggun. Sampai di dekat Wulan. Anggun pun memberikan Aska pada Wulan dan di saat Wulan akan meraih tangan Aska dengan cepat tangan Anggun memelintir tangan Wulan, otomatis pistol yang berada di tangan Wulan pun terjatuh. Dengan cepat Doni memborgol tangan Wulan supaya dia nggak macem-macem lagi. "Terima kasih Nona," ucap Doni sambil tersenyum kepada Anggun. "Sama-sama Pak," ucap Anggun. "Saya permisi dulu Tuan, Nyonya," ucap Doni. "Terima kasih ya Don atas bantuannya, semua bukti kejahatan perempuan ini ada di sini," ucap Wiguna sambil menyerahkan amplop berwarna biru kepada Doni. Doni pun memasukkan Wulan ke dalam mobil. Setelah Wulan masuk mobil itu pun berlalu meninggalkan kediaman Wiguna. Kiara pun menghampiri putri kesayangannya dan membawa Anggun ke dalam pelukannya. "Maafin Mama ya sayang," ucap Kiara. Anggun pun tersenyum mendengar ucapan maaf dari mamanya. "Mama nggak pernah salah kok, kenapa harus minta maaf? Anggun tahu Mama sangat menyayangi kami," ucap Anggun. Aska pun ikut memeluk Kiara. "Aska sayang Mama dan Kakak," ucap Aska. Wiguna yang melihat interaksi antara anak dan istrinya pun tersenyum bahagia. Wiguna pun menghampiri istri dan anaknya. "Jadi Aska cuma sayang sama Kakak dan Mama. Sedangkan sama Papa enggak," ucap Wiguna dengan memasang wajah sedih. "Aska juga sayang Papa," ucap Aska sambil memeluk Wiguna. Semua sahabat dan kekasih Anggun yang ada di sana ikut merasakan kebahagiaan keluarga orang nomor 1 di Asia. Om meluk Anggunnya, jangan lama-lama dong Fandi, cemburu nih Om," canda Fandi. Wiguna pun tersadar karena di sana bukan cuma ada keluarganya melainkan calon mantu dan para sahabat anaknya juga ada di sana. "Oh maaf ya Om, kira kamu udah pulang tadi," balas canda Wiguna. "Ini yang terakhir kalinya Om boleh meluk calon istri aku," ucap Fandi. "Cek. Bocah ini berani sekali kamu bicara seperti itu. Tidak, saya kasih izin menikahi anak saya baru tahu rasa kamu," ucap Wiguna dengan nada bercanda. "Wah, ancaman Om boleh juga. Kalau Om gak kasih izin aku bakal bawa Anggun kawin lari," balas canda Fandi. "Mana mau anak saya kamu bawa kawin lari, emang kamu pikir kawin lari itu nggak capek," ucap Wiguna. Sudah sampai kapan Papa akan berdebat sama calon mantu Mama," ucap Kiara sambil menatap tajam suaminya. Wiguna yang melihat tatapan tajam istrinya pun terdiam. Karena kalau dia membantah ucapan sang Ratu Singa akan berakibat sama pengurangan jatah makan malamnya dan akan disuruh tidur di luar. "Jadi daripada tidur di luar mending cari aman," gumam Wiguna. Robert yang melihat tuannya yang tidak berdaya pun tersenyum. Bagaimana tidak, Wiguna yang terkenal dengan ketegasan dan wibawanya saat berhadapan dengan istrinya, ketegasan dan wibawanya hilang sudah. "Maaf ya semuanya, kalian jadi melihat kejadian yang seperti tadi," ucap Kiara. "Nggak apa-apa kok Tante," ucap Sinta dan yang lainnya. "Oh iya, Papa baru ingat tadi kamu mau bilang apa sayang?" tanya Wiguna sama Anggun. "Di perusahaan kita masih ada lowongan kerja yang kosong nggak Pak?" "Masih sayang. Tapi di bagian mananya kamu tanya sama Om Robert," ucap Wiguna. "Om, di bagian mana aja yang kosong?" tanya Anggun pada Robert. "Emang Nona muda maunya di bagian mana?" tanya balik Robert. "Sebenarnya bukan untuk Anggun Om, tapi buat teman Anggun," jawab Anggun. "Gimana kalau Nona bawa mereka ke perusahaan besok," ucap Robert. "Ngapain nunggu besok, orangnya ada di sini Om." "Kenapa Nona nggak bilang dari tadi," ucap Robert. "Hehehe maaf Om." Anggun pun memperkenalkan Robert kepada ketiga temannya. Mereka pun memperkenalkan diri mereka. "Jadi Marco, Arya sama Ardian, dulu kalian pernah kerja di sebuah perusahaan dan bekerja di bagian marketing?" tanya Robert. "Benar Om," jawab mereka bertiga serempak.
Karena kalian pernah bekerja di bagian marketing, saya akan kasih kalian kesempatan buat bekerja di perusahaan Wiguna, ucap Robert. Ya yang benar Om, ucap Marco gugup. Benar. Kalau kamu masih ragu kamu bisa tanya langsung pada pemilik perusahaan Wiguna, ucap Robert. Wiguna pun tersenyum kepada Marco, Aryo dan Ardian. Selamat bergabung di perusahaan saya. Besok kalian sudah boleh datang untuk bekerja, tapi besok kalian nggak perlu pakai tato palsu itu lagi, ucap Wiguna. Marco dan kedua sahabatnya pun tersenyum mendengar ucapan Wiguna. Bagaimana Om tahu kalau ini tato palsu? Tanya Marco. Hanya orang bodoh yang tidak bisa membedakan tato palsu dan tato asli. Kamu mau lihat tato yang asli? Tanya Wiguna.